Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 916. Pertarungan ini sungguh menegangkan dan mengasyikkan. Semua penonton tercengang. Dia tidak hanya terintimidasi oleh kekuatan bertarung Dewa Tinju yang menakutkan, dia juga terkesan dengan penampilan Chen Feng. Chen Feng berhasil menerobos perlindungan Ki Dewa Tinju dengan kekuatannya sendiri. Dan setelah itu, Dewa Tinju itu terluka dan mengeluarkan darah. Ini saja sudah cukup untuk dikagumi. Anda tahu, itulah 8 Dewa Malam, puncak kekuatan tempur di seluruh dunia malam yang gelap. Tetapi pada saat ini, Chen Feng terpaksa berada dalam situasi putus asa. Bai Qi terluka parah, dan tubuhnya juga mengalami benturan yang besar. Sekarang jika dia harus menghadapi Dewa Tinju lagi, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Rongyan, jika aku selamat, maukah kamu menjadi wanitaku? Pada saat yang menegangkan ini, Chen Feng tiba-tiba bertanya pada Luo Rongyan entah dari mana. Perilaku luar biasa ini sangat sulit untuk dipahami. Bahkan Bai Yan mengutuk, Xiaolong, saat ini, kamu masih menjemput perempuan, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Dia hampir mati, dan dia masih memikirkan wanita. Dia hampir tidak bisa berkata-kata. Kakak senior, pernahkah kamu mendengarnya? Kekuatan cinta itu hebat. Terkadang bisa menginspirasi kekuatan bertarung seseorang yang kuat. Saya melakukan ini demi pertarungan, bukan hanya untuk menjemput gadis. Faktanya, melakukan ini sebuah lelucon, hanya untuk mengulur waktu. Dia baru saja menerima pukulan berat dan energi serta darahnya tidak mengalir dengan lancar. Dia bahkan bisa merasakan rumput panggilan ilahi mulai memperbaiki tubuhnya lagi. Dalam kasus cedera serius seperti itu, sangat berisiko untuk membuka kunci jarum penyegel tulang terakhir. Ia harus memastikan energi, darah, dan meridian disesuaikan dengan kondisi terbaik. Jika tidak, jika Anda membuka segelnya dengan gegabah, Anda mungkin tidak mengenai musuh, tetapi Anda akan bersendawa terlebih dahulu. Benar saja, setelah Chen Crazy membuat keributan, Tyson tidak terburu-buru menyerang. Dia bingung dengan perilaku Chen Feng, tapi dia juga sangat penasaran. Saya hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Feng. Sekarang, mata semua orang tertuju pada Luo Rongyan. Mereka semua menunggu jawabannya. Luo Rongyan memiliki ekspresi polos di wajahnya, dan matanya yang menawan penuh tanda tanya. Chen Feng, apakah kamu benar-benar ingin menjadi laki-lakiku? Setelah memikirkannya, dia malah bertanya tanpa menjawab. Kamu adalah wanita terkemuka, dan bahkan seorang pria pun menginginkannya. Mengapa kamu perlu bertanya? Chen Feng mengatur napasnya sambil mengumpulkan kekuatan. Bersiaplah untuk pertempuran berikutnya. Mata Luo Rongyan tiba-tiba memancarkan sedikit rasa takut. Memikirkannya dengan hati-hati, Chen Feng sebenarnya telah banyak membantunya akhir-akhir ini. Meskipun dia adalah orang yang ceroboh dan meskipun mulutnya buruk, saya harus mengatakan bahwa dia telah dengan tulus membantunya. Hatiku tiba-tiba terasa lembut, lalu menghangat. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan memutuskan, jika kamu bisa bertahan dan membawa semua orang pergi hidup-hidup, maka aku berjanji kamu akan menjadi wanitamu. Setelah mengatakan itu, pikirannya menjadi kosong dan tubuhnya menjadi lemas. Aku menyesal telah menyetujuinya. Bagaimana jika orang ini benar-benar punya cara untuk melarikan diri? Dengan enggan, dia menambahkan, tapi, kamu harus mandi setiap hari mulai sekarang, kamu tidak boleh merokok di dalam kamar, dan kamu tidak boleh menyilangkan kaki saat duduk. Oke. Chen Feng tampak tidak sabar dan langsung menamparnya, memutus asap lorong. Mengapa masih ada aturan yang ditetapkan? Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu wanita adalah seorang raja, kamu tidak mampu membelinya. Kamu. Dada Luo Rong naik dan turun dalam asap. Dia akhirnya meyakinkan dirinya untuk berkompromi. Chen Feng, bajingan itu, sebenarnya menolaknya. Mari kita tunggu sampai aku selamat. Aku hampir istirahat, tenaga dan darahku hampir lancar. Mata Chen Feng terfokus dan niat membunuh meluap. Dia menggerakkan tubuhnya dan membalikkan energi dan darahnya. Jarum penyegel tulang pertama dilepaskan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang terakhir. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan angin gelap bermunculan. Mata Chen Feng memerah, dan aura menakutkan naik ke langit. Bau kematian memenuhi seluruh arena. Chen Feng telah berubah. Benar-benar berubah. Seperti dewa kematian, berdiri dengan bangga di dunia. Semua orang terkejut,
dan mereka semua tertekan oleh momentum mengerikan Chen Feng. Gemetar, menakutkan. Tampaknya dunia tiba-tiba menjadi lebih dingin beberapa derajat. Pada saat ini, tampilan dominan Chen Feng sebanding dengan Dewa Tinju. Bahkan dari segi aura, ia telah melampaui Dewa Tinju. Bagaimana ini mungkin? Dewa Tinju terkejut. Perasaan ini, kecuali beberapa dewa malam lainnya, belum pernah dirasakan oleh seorang Grandmaster. Dia sebenarnya merasakan sedikit ketakutan. Siapa kamu? Mengapa kamu mendapat tekanan yang begitu kuat? Dewa Tinju tidak dapat menahannya dan bertanya dengan keras. Chen Feng merasakan gelombang kekuatan dan mabuk karenanya. Pada saat ini, dia sedang melihat ke bawah ke dunia, dan Dewa Kematian sedang berjalan berkeliling. Kali ini, saya ingin bertarung dengan baik dengan Dewa Tinju, dan memberitahu lawan bagaimana Dewa Kematian yang sebenarnya membunuh orang. Kamu tidak peduli siapa akulah yang membunuhmu. Dia berbicara dengan dominan dan menjabat tangan kanannya. Bilah putih itu dipegang langsung di tangannya, dan tampaknya pada saat ini, bilah putih itu sedikit lebih tajam. Bilah bulu pedang putih sangat membutuhkan darah. Saat dia hendak mengambil tindakan, Dewa Tinju juga siap bertarung. Semua penonton menahan nafas dan menunggu pertarungan antara kedua dewa tersebut. Namun sebuah suara tiba-tiba menghancurkan segalanya. Ini sangat hidup. Sepertinya aku belum terlambat. Suaranya sangat aneh, dan warna suaranya sendiri memberikan suasana yang dingin. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya dengan rambut kuning disisir ke belakang, berjalan perlahan. Matanya tajam, alisnya seperti belati, dan terdapat bekas luka panjang di sisi kanan wajahnya. Bekas lukanya langsung dari sudut alis hingga ke sudut mulut. Pria itu mengenakan sepatu bot kulit dan memiliki pisau pendek berwarna putih di pinggangnya. Seluruh orang itu penuh permusuhan, mendominasi, dan menakutkan. Di belakang orang ini, ada 6 orang lagi. Masing-masing mengenakan pakaian hitam dan topi menutupi kepala. Itulah Dewa Pedang Penghancur. Seseorang di antara kerumunan itu akhirnya mengenalinya. Suaranya bergetar saat menyebut nama orang tersebut. Segera setelah itu, banyak orang yang menempelkan ibu jari kanannya ke jari telunjuknya. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di dada dan menyembah dengan khusyuk, Tuan Dewa Pedang. Para penyembah ini secara alami adalah pengikut Dewa Pedang. Karena pria yang mendominasi ini tidak lain adalah Dewa Pedang, salah satu dari 8 Dewa Malam. Dewa Tinju tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening kali ini, orang yang seimbang datang. Dan sepertinya Dewa Pedang ada di sini untuk melindungi Chen Feng. Jika itu masalahnya, tidak realistis lagi baginya untuk ingin membunuh Chen Feng dan yang lainnya hari ini. Sial, akhirnya sampai di sini. Chen Feng akhirnya menghela nafas lega ketika melihat pemecah mantranya. Sepertinya dia tidak perlu bertarung. Dia diam-diam menyegel tulang itu lagi, dan ke-8 jarum penyegel tulang dipulihkan. Dalam sekejap, aura menakutkan di tubuhnya menghilang. Tyson, keputusasaan putih, Chen Feng adalah temanku. Beri aku sedikit wajah dan lupakan saja. Kalau tidak, aku harus bermain denganmu. Dewa Pedang berjalan ke arah Chen Crazy dan menarik Chen Crazy pergi. Lalu, dia berkata dengan sangat mendominasi. Bab 917. Siapa sangka keluarga kecil Lan akan memiliki 2 Dewa Malam yang berdiri di arena mereka saat ini. Kedatangan Dewa Pedang juga sepenuhnya menghentikan kemunduran pihak Chen Feng. Jika 2 Dewa Malam bersaing satu sama lain, Chen Crazy akan lebih unggul. Dewa Pedang dan Tyson berdiri saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, langit dan bumi berubah warna. Tampaknya dalam sekejap, seluruh langit terbelah di antara mereka berdua. Dan 2 aura menakutkan itu berevolusi menjadi paksaan, bergejolak di udara. Semua orang terintimidasi oleh momentum kedua pria tersebut. Ini menakjubkan. Ketakutan manusia terhadap dewa. Setelah berpikir lama, Dewa Tinju Tyson berkata, Dewa Pedang, apakah kamu benar-benar ingin mengarungi air berlumpur ini? Apa hubunganmu dengan keputusasaan putih? Apakah kamu layak melakukan ini? Dewa Pedang Penghancur adalah satu-satunya, 8 dewa tinggal di lembah 8 dewa sepanjang tahun. Namun meski tinggal di lembah 8 dewa, ia jarang keluar rumah dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Mengapa Anda berhubungan dengan Chen Feng dan ingin membantu Chen Feng dengan segala cara? Ini membuatnya bingung. Ini masalah pribadiku, aku tidak perlu memberitahumu. Dihadapkan pada pertanyaan, Dewa Pedang tampak tidak peduli, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Aku melindungi keputusasaan putih hari ini. Tidak bisakah kamu memberi padaku wajah ini?
Jika kamu memberikannya, kamu boleh pergi. Jika kamu tidak memberikannya, maka aku harus bermain denganmu. Dalam hal momentum saja, Dewa Pedang lebih kuat dari Tyson. Bekas luka di wajahnya dan alisnya yang tajam menunjukkan aura yang sangat kejam. Kebanyakan orang tidak akan berani memandangnya. Hanya dengan memandang satu sama lain akan mengintimidasi mereka dan sangat merusak hati mereka. Kali ini Tyson berada dalam sedikit masalah. Jika dia terus membantu keluarga Lan, dia harus melawan Dewa Pedang. Meskipun dia tidak takut, dia juga seorang Dewa Malam, dan dia tidak memiliki peluang mutlak untuk menang melawan Dewa Pedang. Pertarungan seperti itu tidak ada artinya. Tetapi jika dia tidak membantu keluarga Lan, tampaknya bagi orang luar dia takut pada Dewa Pedang. Ada banyak orang yang hadir, jadi pasti banyak obrolan setelahnya. Itu akan merusak reputasinya. Oke, aku akan memberimu wajah ini. Setelah memikirkannya, Tyson membuat konsesi. Tidak ada gunanya melawan Dewa Pedang. Namun, dia memiliki keraguan dan mendengus dingin, namun, saya tidak bisa pergi begitu saja. Jika saya gagal melindungi keluarga Lan, bagaimana dunia akan melihat saya? Oleh karena itu, saya harus membawa pergi Lan Canggu. Jika Anda tidak setuju dengan ini, maka kita hanya bisa bertarung. Permintaan ini bisa dianggap sebagai sebuah langkah maju. Selama saya bisa turun, meski saya berjalan kaki, tidak masalah. Kamu juga ingin mendapatkan kitab emas itu. Apakah untuk pemujaan yang akan datang? Tanya Dewa Pedang dengan mata menyipit. Tyson begitu bertekad sehingga membuatnya terus menebak-nebak. Setiap 10 tahun, 8 Dewa Malam akan memberi penghormatan kepada klan Kekaisaran. Pada saat itu juga akan menjadi hari di mana 8 Dewa Malam berkumpul untuk menentukan pola masa depan dunia. Dan buku emas itu terkait dengan klan Kekaisaran Domain Y. Jika mendapatkan benda tersebut maka akan mendapat manfaat yang tak terkira selama pemujaan. Sekarang hampir dapat dipastikan bahwa Dewa Tinju Tyson ada di sini hanya untuk mendapatkan buku emasnya. Wajah Tyson menjadi gelap dan dia diam-diam mengutuk dalam pikirannya. Mengapa Dewa Pedang sialan ini mengatakan sesuatu kepada orang lain? Inilah rahasia di antara rahasia. Terus kenapa? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena semua orang mengetahuinya, lalu bagaimana jika dia mengakuinya? Dia tidak percaya bahwa Dewa Pedang ingin mengambil potongan lemak ini darinya. Bagaimanapun, potongan daging ini telah menjadi favoritnya selama bertahun-tahun. Sebelum Dewa Pedang dapat berbicara, Chen Feng tiba-tiba menyela, "Dewa Tinju, Anda mungkin terlalu menyederhanakan masalah. Saat itu, Anda membantu keluarga Lan menyelesaikan pengepungan Baiki. Apakah Anda mendapatkan isi buku emas itu? Tidak. Jika kamu menyelamatkan Lan Canggu hari ini, apakah dia pasti akan memberitahumu keberadaan buku emas itu? Kurasa tidak. Orang tua Lan Canggu ini memiliki mulut yang sangat ketat. Bahkan jika kamu menyelamatkannya hari ini, Anda juga tidak akan mendapat berita apapun dari buku emas." Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menimbulkan masalah. Begitu lawan memiliki celah, ia memiliki peluang untuk memanfaatkannya. "Chen Feng, jangan coba-coba membuat masalah di sini. Keluarga Lan kami selalu sangat menghormati Master Tinju." Lan Canggu cemas, hanya takut Tyson akan mendengarkan perkataan Chen Feng tentang benar dan salah. Tapi Chen Feng masih memprovokasi, dan berkata, "Kalau begitu kamu harus memberitahu Dewa Tinju hari ini di mana buku emas itu berada. Kemudian Dewa Tinju akan menyelamatkanmu, dan kemudian aku akan merasa itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan." Terlalu banyak orang. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Lan Canggu tampak polos. Alasan macam apa ini? Chen Feng mencibir, "Jika kamu benar-benar tulus, menjauhlah dari kami dan beritahu Dewa Tinju saja, itu sudah cukup." Apakah lawan dapat mengambil umpan yang dilemparnya tergantung pada reaksi Tyson. Benar saja, Tyson tergerak oleh kata-katanya dan berkata, "Lan Canggu, menurutku perkataan keputusasaan putih masuk akal. Aku tidak terlalu baik pada keluarga Lanmu. Jika bukan karena aku, keluarga Lanmu akan hancur oleh Baiki dan kelima pria itu. Tapi sampai sekarang, kamu masih belum memberikan apa yang kuinginkan. Di depan semua orang, aku sudah menjelaskannya. Hari ini, jika kamu memberitahuku di mana buku emas itu berada, aku akan melindungimu bahkan jika kamu menghadapi Dewa Pedang. Jika kamu tidak memberitahuku di mana buku emas itu berada, maka aku tidak memiliki kewajiban untuk terus melindungimu." 8 tahun lalu, untuk buku emas, dia membantu keluarga Lan dan menyelesaikan krisis Baiki. Namun setelah itu, saya tidak mendapatkan buku emas tersebut.
Lan Changgu mendorongnya menjauh karena berbagai alasan. Jika dia tidak mendapatkan buku emas hari ini, dia akan kehilangan kesabaran. Anda tahu, pemujaan klan kekaisaran akan dilakukan tahun depan. Tidak ada banyak waktu tersisa. Chen Feng, kamu. Gigi Lan Changgu gatal karena kemarahan. Chen Feng, binatang kecil ini, ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dan Dewa Tinju benar-benar diyakinkan oleh Chen Feng. Tuan Dewa Tinju, saya ingin mengambil langkah untuk berbicara. Saya bersedia memberitahu Anda segalanya tentang buku emas. Saya hanya meminta Dewa Tinju untuk melindungi keluarga Lan saya. Tidak ada pilihan sekarang. Dalam hal ini, ayo percayakan buku emas itu pada Tyson. Lagi pula, Tyson mengatakan di depan banyak orang bahwa dia akan melindunginya. Dengan keagungan Dewa Tinju, dia tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Singkatnya, saya harus berusaha sekuat tenaga, tidak masalah jika buku emas itu diperoleh oleh siapapun, asalkan tidak diambil oleh Chen Feng. Oke, ayo pergi. Selama kamu memberitahuku di mana buku emas itu berada, aku jamin tidak ada yang bisa menyakitimu. Melihat Lan Changgu setuju, Tyson diam-diam senang. Keduanya berjalan satu di belakang yang lain dan berjalan ke kejauhan. Kedua idiot ini. Sudut mulut Chen Feng tiba-tiba melengkung, dan dia tersenyum jahat. Dia menoleh sedikit dan menatap Kapela. Kapela langsung mengerti maksud Chen Feng dan diam-diam mendatangi Chen Feng. Alasan kenapa Lan Changgu digiring untuk memberitahu keberadaan buku emas pada Dewa Tinju tadi adalah karena dia ingin menggunakan telinga kiri Dewa Kapela untuk mencuri informasi dari jarak jauh. Bisakah kamu mendengarnya dari jarak ini? Chen Feng bertanya pelan. Dewa Tinju dan Lan Changgu berjalan jauh ke dalam arena, dan mereka berhenti ketika jaraknya hampir 100 meter. Saat ini, mereka berdua sedang berbicara dengan pelan, dan Chen Feng, orang normal, bahkan tidak dapat mendengarnya. Kapela tersenyum tenang, mengangkat telinga kirinya, dan berbisik, kamu mendengarnya, aku akan menyiarkannya langsung untukmu sekarang. Bab 918. Telinga Kapela layak menjadi telinga kiri dewa. Sungguh menakjubkan. Dari jarak yang begitu jauh, kebanyakan orang tidak dapat mendengar apapun. Namun dia bisa mendengar percakapan antara Lan Changgu dan Dewa Tinju Tyson. Saat ini, siaran langsung diberikan kepada Chen Feng. Katakan padaku, sekarang hanya kamu dan aku. Selama kamu memberitahuku keberadaan buku emas, aku akan menjagamu tetap aman. Oke, Tuan Dewa Tinju, buku emas sebenarnya dikirim kembali ke klan kekaisaran. Namun, nenek moyang saya menghafal sebagian isinya. Sejak itu, isinya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa melafalkan isi buku emas adalah cucu saya, Lan Guanglong, sedang belajar di negara O, negara F. Saya mengerti, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jangan khawatir, Tuan Dewa Tinju, saya tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Setelah mendengarkan, Kapela selama siaran langsung, bibir Chen Feng sedikit terangkat. Lan Changgu, si idiot ini, sudah sangat tua dan bingung. Keluarga Lan telah beroperasi di kota Jiushui selama bertahun-tahun, karena sangat dekat dengan Lembah Delapan Dewa, mereka sangat mengenal dunia malam yang gelap. Dan barusan, saat Kapela menjelaskan penyelamatan Baiki, dia juga menyebutkan kontribusi telinganya. Dalam keadaan seperti itu, Lan Changgu tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan Kapela menguping dari jarak jauh, dia benar-benar bodoh. Kapela, pergi dan bersembunyi di belakang. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Chen Feng menatap Lan Changgu dan Tyson yang perlahan berjalan kembali. Kapela mengangguk dan diam-diam bersembunyi di tengah kerumunan. Dewa Pedang di samping tersenyum penuh arti dan berkata, apakah kamu akan menipu seseorang lagi? Jelas, dia pasti pernah melihat Chen Feng menipu seseorang sebelumnya. Ya, Chen Feng mengangguk, saya ingin Lan Changgu mati. Momok ini tidak bisa ditinggalkan. Keluarga Lan telah berantakan dan hampir hancur. Kebencian terhadap keluarga Lan sedalam laut dan tidak bisa diselesaikan sama sekali. Setelah Lan Changgu tetap hidup, dia akan diserang secara tiba-tiba kapan saja di masa depan. Dia tidak takut, tapi wanitanya dan beberapa orang yang dia sayangi harus hidup dalam ketakutan. Perasaan ini sangat buruk. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menghentikan krisis sejak awal. Namun menghadapi perlindungan Dewa Tinju Tyson, dia tidak bisa membunuh secara brutal, dia hanya bisa menggunakan akalnya. Kali ini, ayo kita bunuh dengan pisau pinjaman. Dewa Pedang, Lan Changgu telah memberitahuku di mana buku emas itu disembunyikan. Aku harus mematuhi perjanjian dan membawanya pergi.
Jika kamu ingin menghentikannya, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tyson dan Lan Changgu kembali bersama-sama, katanya dengan sungguh-sungguh. Dia sekarang mengetahui lokasi buku emas itu. Sebagai Dewa Malam, dia harus mematuhi perjanjian untuk melindungi Lan Changgu. Dewa Pedang berada dalam dilema, namun hal ini tidak akan mudah. Sebelum dia dapat berbicara, Chen Feng di samping berkata, Dewa Tinju, saya masih harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Anda harus membuat penilaian yang baik untuk melihat apakah apa yang dikatakan Lan Changgu itu benar. Orang ini sangat licik, aku khawatir dia menggunakan tempat palsu untuk menipumu, hanya untuk melarikan diri sementara. Mendengar ini, Lan Changgu langsung menjadi cemas. Dia berkata dengan sangat kesal, Chen Feng, kamu benar-benar pembuat onar, beraninya aku menipu Dewa Tinju. Diam saja, dan tunggu sampai masa depan, aku akan memburumu tanpa henti. Tyson juga merasakan kata-kata Chen Feng itu, sedikit berlebihan, dia berkata dengan acuh tak acuh, keputusasaan putih, tolong berhenti bicara. Kali ini, saya memilih untuk percaya pada Lan Changgu. Dia tidak berani berbohong kepada saya karena dia tahu harganya. Jika Lan Changgu berani berbohong kepadanya, aku pasti akan mengambil tanggung jawab untuk menghancurkan kepala Lan Changgu. Ini adalah otoritas yang tidak dapat ditantang. Ia yakin Lan Changgu tidak berani menantang. Itu bagus. Chen Feng berpura-pura acuh tak acuh dan bergumam, aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, dan kuharap Dewa Tinju tidak tersinggung, karena Lan Changgu pernah berbohong kepadaku sebelumnya, mengatakan di mana buku emas itu. Nenek moyangnya menghafalnya dan mewariskannya secara lisan dari generasi ke generasi, dan kini satu-satunya orang yang bisa melafalkan isi buku emas itu adalah cucunya yang belajar di negara O dan negara F, Lan Guanglong. Awalnya aku percaya padanya, tapi kemudian setelah diselidiki, aku mengetahui bahwa itu dibuat oleh Lan Changgu. Lan Guanglong sama sekali tidak tahu apa itu buku emas, dan buku emas itu sebenarnya disembunyikan di kota Jiushui oleh Lan Changgu, tapi dia tidak tahu di mana secara spesifik. Setelah selesai berbicara, Chen Feng tersenyum diam-diam. Sekarang sepertinya kalian tidak saling meragukan. Chen Feng, bagaimana kamu tahu? Lan Changgu tercengang. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Lan Guanglong tentang seluruh keluarga Lan. Itu baru saja, pertama kalinya saya memberitahu orang luar. Bagaimana Chen Feng bisa tahu? Saat dia terkejut, dia tiba-tiba merasakan sedikit udara dingin. Dia melihat ke samping dan melihat mata Dewa Tinju Tyson, yang sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Lan Changgu, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani menipuku. Tyson sangat marah dan bertanya, bagaimana Chen Feng tahu bahwa buku emas itu ada di Lan Guanglong? Jika dia tahu, apakah dia masih akan menanyaimu di sini saja sekarang? Dan kamu juga mengatakan bahwa Chen Feng tidak tahu keberadaan buku emas itu. Kamu orang tua, aku telah membantumu berkali-kali, tetapi kamu sebenarnya memperlakukanku seperti monyet, itu sangat penuh kebencian. Selama 8 tahun, Lan Changgu telah berbicara satu sama lain. Beberapa alasan untuk membohonginya. Sekarang sepertinya lelaki tua ini tidak berniat memberitahunya keberadaan buku emas itu. Dia bahkan mencoba mengelabui dia agar melindunginya dengan menggunakan lokasi palsu. Jika bukan karena Chen Feng, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Tidak, kamu. Menghadapi intimidasi Tyson, kepala Lan Changgu benar-benar bingung. Karena sampai saat ini, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya ingin menjelaskannya, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya. Semakin dia ragu, semakin dia terlihat bersalah. Chen Feng, yang berada di seberangnya, hampir tertawa di dalam hatinya. Kedua idiot ini sungguh menarik. Tak disangka, rencana sederhana seperti itu, belum lagi pemberitaan tentang buku emas, mungkin juga bisa menghilangkan Lan Changgu. Dilihat dari penampilan Tyson, dia kini membenci Lan Changgu. Dewa Pedang diam-diam mengagumi bahwa Chen Feng masih tidak dapat diprediksi seperti sebelumnya. Situasi yang awalnya merupakan situasi sulit telah membaik tanpa bisa dijelaskan. Luo Rongyan dan yang lainnya berada jauh dari Chen Feng. Meski tidak tahu apa yang terjadi, mereka dikejutkan oleh operasi Chen Feng saat melihat kebalikan dari situasi di lapangan. Lan Changgu, izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana buku emasnya? Katakan yang sebenarnya, jika tidak, kamu akan mati. Tinju Tyson sudah terkepal, dengan niat membunuh dan ancaman verbal. Chen Feng sebenarnya tahu bahwa buku emas itu ada bersama Lan Guanglong, yang berarti Lan Guanglong hanya sebagai sampulnya. Sekarang kita harus mencari tahu di mana buku emas itu berada.
Aku di sini bersama cucuku, Lan Buanglong. Lan Canggu ragu-ragu, lalu berbicara tentang Lan Buanglong lagi. Ini adalah kebenarannya, tapi Tyson tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dasar bebek keras kepala, pergilah ke neraka. Marah, Tyson tidak tahan lagi. Sebuah pukulan keras langsung mengenai dada Lan Canggu. Lan Canggu sempat melawan, namun tetap saja terlempar. Dia yang sudah terluka, kembali terluka parah. Dia sekarat, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Dia mengangkat matanya dengan marah dan menatap Chen Feng. Tapi ketika dia melihat Chen Feng, dia diam-diam menunjuk ke arah kapela. Saat dia melihat kapela, Lan Canggu langsung bereaksi. Dia sebenarnya lupa kalau ada Night Fury dengan telinga kiri ajaib yang bisa menangkap informasi suara dari jarak yang tidak bisa ditangkap orang biasa. Kamu. Di bawah, amarah dan darahnya mengalir deras ke dalam hatinya. Dia menatap Chen Feng dengan mata kesal, dan kemudian mati karena marah. Bab 919. Lan Canggu meninggal dengan cara yang aneh. Jika saya harus memberikan alasan kematiannya, itu adalah dia dipukuli oleh Tyson dan kemudian marah sampai mati karena Chen Fang. Setelah Lan Canggu meninggal, Tyson sangat marah dan tidak punya alasan untuk tinggal. Dia meninggalkan Lan Mansion bersama budak sucinya, 5 tersembunyi. Setelah ini, dinyatakan bahwa pertarungan Chen Feng adalah kemenangan telak. Keluarga Lan, setelah pertempuran ini, hampir hancur. Selain Lan Yongfeng yang terluka parah oleh Bai Qi dan sekarat, ada juga Lan Yulong yang diserang secara diam-diam oleh kapela. Hampir semua anggota keluarga Lan lainnya tewas. Lan Canggu terluka parah oleh Tyson, dan kemudian marah sampai mati pada Chen Feng. Lan Muyan dilumpuhkan oleh Chen Feng, dan akhirnya dicekik sampai mati oleh Luo Rongyan. Lan Zunlong diinjak oleh Chen Feng, dan kepalanya meledak. Tuan yang tersisa dari Istana Lan, semuanya menyerah karena intimidasi dari Dewa Pedang. Dan para tamu yang datang untuk menghadiri upacara Lan Mansion hari ini juga meminta maaf kepada Dewa Pedang. Untungnya, mereka tidak ikut serta dalam pertarungan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, Chen Feng tidak mengejar. Setelah pertempuran ini, Chen Feng dan timnya memperoleh banyak hal. Dengan menghancurkan keluarga Lan, itu dianggap sebagai balas dendam terhadap Chen Feng sendiri. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Luo Rongyan, kakek Bai Qi, dan kakak laki-laki pertama dan kedua dari Sekte Pedang Suci. Tidak hanya itu, dia juga secara tidak sengaja menyelamatkan kakek Bai Qi. Hal terakhir adalah mendapatkan informasi akurat dari buku emas, Naga Cahaya Biru. Pertarungan ini harus dipublikasikan. Toh, banyak penonton yang hadir. Dan pada saat itu, gelar keputusasaan putih Chen Feng sekali lagi akan bergema di seluruh dunia malam yang gelap. Sentuhan akhir terakhir juga sangat sederhana. Chen Feng menyerahkan segalanya kepada kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan dan kapela untuk melakukan pekerjaan itu. Nilai 200 juta ini harus diperas. Kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan langsung membunuh Lan Yongfeng, yang sudah sekarat, dan Lan Yulong, yang sedang pingsan. Misi mereka adalah membantu Chen Feng dan melenyapkan anggota keluarga Lan. Ini dilakukan dengan kejam, tetapi Chen Feng juga menyetujuinya. Chen Feng mengerti bahwa begitu anggota keluarga Lan tetap tinggal, mereka akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Dia bukan orang suci, dan ini adalah perjuangan hidup dan mati. Kebaikan adalah hal yang paling konyol. Yang dilakukan kapela adalah mendeteksi informasi dari orang-orang di Lan Mansion. Secara khusus, beberapa kerabat perempuan telah diinterogasi olehnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya lain, dia membersihkan medan perang dan menyelesaikan misinya. Akhirnya mendapat 50 juta. Setelah kerjasama ini, Chen Feng menjadi sangat menyukai kapela dan kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan. Kapela sangat fleksibel dan cakap, dan dia adalah teman yang pantas untuk diajak berteman. Darah besi dari kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan dan kegigihan mereka dalam misi adalah hal yang dia hargai. 200 juta kali ini dihabiskan dengan sangat baik. Semua hal ditangani dengan tertib. Bai Qi dan Luo Rongyan yang terluka dibawa ke rumah sakit, dengan Bai Yan menemani mereka sepanjang jalan. Alasan mengapa Chen Feng tidak pergi adalah karena dia dan pelanggar hukum sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Di pojok arena, keduanya berpelukan, menjijikkan. Setelah sekian lama, mereka berpisah. Orang gila, kawan, kapan kamu akan kembali ke lembah 8 dewa? Aura dominan yang baru saja dimiliki oleh Dewa Pedang menghilang sepenuhnya. Saat ini, dia terlihat sangat biasa-biasa saja, tanpa penampilan 8 dewa malam sama sekali.
Sambil menghela nafas, Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, hidup ini sulit, aku tidak bisa menikmati kebahagiaan setiap hari sepertimu. Jika kamu menunggu, aku akan segera pergi ke lembah delapan dewa. Oke, aku mengerti. Dewa Pedang memutar matanya. Seolah memikirkan sesuatu, Chen Feng bertanya kepada pelanggar hukum, ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan pemujaan klan kekaisaran? Dia telah menerima informasi ini sebelumnya di ruang rahasia bawah tanah gedung kecil keluarga Bai. Tampaknya setiap 10 tahun, 8 Dewa Malam berkumpul untuk menyembah 4 klan kekaisaran. Tapi dia tidak tahu apa yang terlibat. Dewa Pedang mengangguk dan berkata, aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Lagi pula, aku baru menjadi Dewa Pedang kurang dari 10 tahun. Sebenarnya, dunia malam gelap didirikan oleh 4 klan kekaisaran. Mereka adalah kekuatan bawah tanah yang mengendalikan seluruh dunia. 8 Dewa Malam juga merupakan gelar yang diberikan oleh 4 klan kekaisaran, dan sebagai 8 Dewa Malam, mereka sebenarnya dipimpin oleh 4 klan kekaisaran. Setiap klan kekaisaran dikatakan memiliki 2 Dewa Malam, ditugaskan untuk menjadi pengikut yang memberi perintah. Tentu saja, posisi Dewa Kematian selalu kosong sebelumnya, jadi akan selalu ada satu dari 4 klan kekaisaran yang hanya bisa ditugaskan ke satu Dewa Malam. Dan setiap 10 tahun, 4 klan kekaisaran akan mengambil alih posisi Dewa Kematian, atas kepemimpinan 8 Dewa Malam. Itu akan didistribusikan kembali, yang juga merupakan alasan utama untuk beribadah setiap 10 tahun. Setelah distribusi, itu tidak akan berubah selama 10 tahun. Jika ada 8 Dewa Malam yang mati dalam pertempuran, yang baru Dewa Malam harus menunggu hingga 10 tahun ke depan sebelum dia dapat memberi penghormatan kepada klan kekaisaran. Setelah mendengarkan cerita Dewa Pedang, Chen Feng akhirnya mengerti. Dengan cara ini, Dewa Delapan Malam sebenarnya adalah pengikut dari 4 klan kekaisaran. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan, kekuatan tempur 8 Dewa Malam sudah menjadi langit-langit dunia malam yang gelap. Mengapa kamu begitu bersedia mematuhi pengerahan klan kekaisaran? Ketika kamu mencapai tingkat 8 Dewa Malam, kamu bisa melakukan ini. Tidak ada siapapun yang berani mengganggu. Karena mereka sendirilah yang berdiri di puncak. Mengalah pada klan kekaisaran berarti menempatkan sepotong langit di atas kepala Anda. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak layak dilakukan. Dewa Pedang menjelaskan, Anda tidak memahami hal ini. Klan kekaisaran adalah eksistensi yang mengendalikan seluruh dunia. Perekonomian, politik, dan sumber daya semuanya ada di tangan mereka. Dan 8 Dewa Malam, tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimanapun juga, hanyalah manusia. Seseorang, atau hanya seorang pejuang. Sama seperti di zaman kuno kerajaan Nagamu, meskipun kaisar tidak mengetahui seni bela diri dan tidak dapat memimpin pasukan untuk berperang, otoritas mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh jenderal atau ksatria rakyat manapun. Sebaliknya, para jenderal itu menyerah pada otoritas kaisar. Ini sebenarnya adalah kebenaran yang sama. Selanjutnya, alasan mengapa 4 klan kekaisaran utama bisa menjadi klan kekaisaran dan bertahan untuk waktu yang lama adalah, saya kira, keluarga-keluarga ini sendiri memiliki kekuatan yang tak terukur. Chen Feng mengangguk dalam diam, dan terbangun oleh kata-kata Dewa Pedang. Dia bergumam, sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk mendapatkan posisi saya sendiri sebagai Dewa Kematian. Dengan cara ini, saya juga dapat berpartisipasi dalam pemujaan klan kekaisaran. Pada saat itu, apa itu klan kekaisaran? Anda bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Ayo cepat, aku akan mati kesepian. Dewa Pedang itu tertawa. Chen Feng sangat gelisah dan menghela nafas, saya ingin datang, tetapi ada terlalu banyak hal yang terjadi sekarang. Setelah saya keluar dari penjara Guantanamo dan mengantarkan makanan dengan santai selama beberapa bulan, saya tidak berhenti selama beberapa bulan benar-benar akan membuatku lelah. Satu demi satu hal masih terus terjadi. Hal berikutnya adalah pergi ke negara Wei. Bersama Jinguji Yongye, kita akan bertemu dengan orang gila Dipper untuk sementara waktu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Chen Feng menoleh ke samping kepalanya dan berkata kepada seorang pria berbaju hitam tidak jauh dari sana, pedang hitam, misimu akan segera dimulai, dan itu adalah melindungi Luo Rongyan untukku. Bab 920. Setelah perawatan sederhana di rumah sakit, Baiki membawa dirinya sendiri dan keluar dari rumah sakit. Dan Luo Rongyan juga menunjukkan sisi keras kepala. Dia juga tidak ingin tinggal di rumah sakit, jadi dia dan Baiki keluar dari rumah sakit. Dalam hal ini, Chen Feng tidak keberatan dan tidak ada paksaan.
Dia baru saja memberitahu beberapa orang bahwa dia akan kembali ke kerajaan naga keesokan harinya. Malam itu, Chen Feng, Bai Qi, Bai Yan dan Luo Rongyan menginap di Hotel Burj Al Arab. Atas nama menghemat uang, Chen Feng hanya membuka 3 kamar. 3 kamar ganda. Bai Yan sangat gembira dan berkata dengan gembira, "Xiaolong, tidurlah dengan kakak perempuan senior malam ini, dan mari kita mencari kenangan dari masa kecilmu." Chen Feng terdiam. Tampaknya kakak perempuan senior itu berpikir salah. Dia buru-buru melambaikan tangannya, menyerahkan kartu kamar kepada Bai Qi, dan kemudian menyerahkan satu kepada Bai Yan. Lalu dia berkata, "Kakak senior, mohon maafkan saya. Jangan membahas masalah itu lagi. Malam ini, saya ingin berdiskusi mendalam dengan Luo Rongyan tentang masalah pewarisan genetik manusia, yang berkaitan dengan masalah utama reproduksi manusia. Tahukah kamu? Suatu hal yang kotor, tapi dia bilang itu kelas atas. Siapa yang kamu bodohi?" Bai Yan memutar matanya dan memegang pisau pemikat jiwa di tangan kanannya. "Percaya atau tidak, aku mengebiri kamu sehingga kamu tidak bisa mendiskusikannya. Cepat pergi." Melihat ini, Chen Feng menjemput Luo Rongyan dan melarikan diri. Ditarik oleh Chen Feng, Luo Rongyan tidak melawan. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit dan terjerat. Dia memang telah berjanji pada Chen Feng sebelumnya bahwa selama Chen Feng bisa membantunya membunuh Lan Muyan, dia akan bersedia tidur dengan Chen Feng. Tapi ada yang benar, saat kamu tertarik pada seseorang, tubuhmu lah yang paling jujur. Sejujurnya, dia masih sangat menolak sekarang. Sangat tidak mau. Setelah menggesek kartunya dan memasuki ruangan, Chen Feng melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka. "Aku mau mandi dulu." Dia tampak sangat acuh tak acuh, dan segala sesuatunya tampak mengikuti prosedur. Mata Luo Rongyan yang menawan sedikit terganggu. Dia berjalan ke tempat tidur dengan linglung, duduk di atasnya, dan membuat bentuk oval yang sangat indah. Segera, dia memeluk dirinya sendiri, merasa sangat sedih di hatinya. Tindakan Chen Feng membuatnya tidak merasakan cinta dan kehangatan. Ada perasaan aneh bahwa Chen Feng itu seperti pelacur bayaran yang hanya ingin melampiaskannya, atau hanya ingin menjalani prosesnya. "Apakah kamu harus menyerahkan tubuhmu seperti ini?" Dia linglung. Baik pikiran maupun tubuh menolak. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli betapa enggannya dia malam ini, dia harus mengikuti perjanjian dan menjaga kebersihan dirinya dan menunggu Chen Feng tidur. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ketika aku memikirkan hal ini, hatiku semakin sakit. Setelah beberapa saat, Chen Feng mengenakan jubah mandi dan berjalan keluar sambil menyeka rambutnya. "Ayo, mandi." Dia berkata pada Luo Rongyan dengan masih dingin, seperti perintah. Dada Luo Rongyan naik dan turun, dan gunung-gunung bergetar. Begitu dia menutup matanya, dia mengambil keputusan, memutar tubuh anggunnya, dan berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandinya terbuat dari kaca bening murni. Setelah beberapa saat, tubuh sempurna muncul melalui kaca, butuh setengah jam bagi Luo Rongyan untuk keluar dari kamar mandi. Dia menyeret langkahnya yang berat dan perlahan berjalan ke tempat tidur. Tapi ketika saya melihat ke atas, saya tercengang. Chen Feng tertidur, dengan mata terpejam, tidur nyenyak. Handuk di tangannya langsung jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya sangat terkejut. Pria macam apa pria ini? Dia tertidur seperti ini ketika dia berada di ujung jarinya. Jika bukan karena kesehatan pria ini yang buruk, maka pria ini tidak akan berpikir untuk menindasnya. Apakah pria ini bisa melakukannya atau tidak, dia tidak tahu untuk saat ini. Namun saat ini, dia ingin percaya bahwa pria ini bukanlah orang yang tidak tahu malu. Dengan kata lain, dia bukan seorang penggoda wanita. Dia dengan lembut membuka selimut itu dan berbaring di dalamnya. Pada saat ini, saya sepertinya memahami sebuah kebenaran. Penampilan seseorang dan batin seseorang seringkali tidak konsisten. Terima kasih. Tergerak dalam hatinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bibir hangat mencium mulut Chen Feng dengan penuh kasih sayang. Saat itu, tidak ada perasaan jijik. Itulah niatnya. Dan dia menemukan bahwa ciuman ini sangat indah. Keesokan paginya, Chen Gila bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Dia mengundang semua orang untuk sarapan dan mulai kembali ke rumah. Rute pulang ke rumah sama seperti saat kami datang. Menggunakan kekuatan geng, mereka sampai di Bandara Kairo. Karena Bai Qi tidak memiliki paspor, Chen Feng sudah menghubungi Qiao An sebelumnya. Biarkan kedutaan kerajaan naga setempat maju untuk menyelesaikan masalah kembalinya Bai Qi ke negara tersebut.
Mereka berempat naik pesawat bersama-sama, di kelas 1. Penerbangan ini berangkat langsung ke Bandara Tianfu Shuangliu. Luo Rongyan dan Chen Feng bersebelahan, kali ini dia tidak memakai penutup mata atau headphone. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan anggun, dalam suasana hati yang baik, dan sesekali melihat sekeliling. Chen Feng sengaja berkata dengan nada menggoda, "Mengapa kamu tidak memakai headphone saat tidur? Apakah kamu tidak takut aku akan mengganggumu dengan kata-kataku? Mengapa kamu begitu cerewet?" Luo Rongyan tahu apa yang dimaksud Chen Feng dan sengaja menoleh. Matanya yang menawan menatap Chen Feng dengan kelembutan. Sejak tadi malam, pandangannya terhadap Chen Feng telah banyak berubah. Berpura-pura tersanjung, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus lebih jahat padaku. Aku tidak terbiasa kamu bersikap seperti ini. Saya ingat pertama kali saya pergi ke arena pertarungan bawah tanah, Luo Rongyan lembut dan murah hati, sangat ramah dan sopan padanya. Menunjukkan keterampilan komunikasi yang kuat. Namun, perasaannya berbeda sekarang. Pada saat ini, ada kelembutan di mata Luo Rongyan tanpa kepura-puraan. Kenapa kamu seperti ini? Menurutku kesalahpahaman kita harus diselesaikan, dan kita tidak boleh menaruh dendam satu sama lain lagi." Luo Rongyan berkata dengan jujur. "Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dendam? Kamu punya dendam terhadapku, tapi aku tidak punya dendam terhadapmu," kata Chen Feng dengan marah setelah melakukan peregangan. Tampaknya tadi malam membuat sikap wanita ini terhadapnya banyak berubah. Luo Rongyan sedikit marah, dia selalu merasa kata-kata Chen Feng berduri. Dan dia merasa seperti wajah panas di pantat dingin. Saat dia hendak memakai headphone dan tidur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya dan bertanya, "Mengapa kamu tertidur tadi malam?" Saat dia mengatakan itu, matanya yang menawan berkedip dan menatap Chen Feng. "Tidur?" Chen Feng berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbaring di tempat tidur dan tidak tidur? Tidakkah kamu selalu ingin aku tidur denganmu?" Luo Rongyan terus bertanya, "Bukankah kamu baru saja tidur denganku tadi malam?" Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata lagi, "Tidur adalah tidur. Kapan itu menjadi kata kotor di hatimu?" Tadi malam, saat dia sedang mandi, melalui kaca, dia melihat Luo Rongyan memeluk dirinya sendiri dengan sedih. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menyentuh wanita ini. Lebih baik melakukan hal semacam itu dengan cara yang disepakati bersama. Jika dilakukan dengan paksa akan membosankan dan semakin hambar. Dan baginya, ciuman tadi malam jauh lebih hangat dibandingkan kebahagiaan yang didapatnya dengan paksa. Luo Rongyan tertegun sejenak, lalu tersenyum lembut. Tersenyum dengan penuh kesadaran dan indah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.